Selamat berjumpa di Autokritis, berpikir kritis untuk lebih mendalam. Sekarang kita akan membahas energi seksual kaitannya dengan spiritual. Bagi kebanyakan orang, energi yang terkasih hanya dengan seks, gairah seksual, dan gairah membara. Dari mana segala sesuatu di sekitar membara yang membara, tapi gairah seks, gairah seksual, dan gairah adalah manifestasi umum dan jelas dari jenis energi ini. Paling sering orang yang memusatkan perhatian mereka pada aksen yang ada di permukaan, dan mereka memilih untuk tidak mencari apa yang tersembunyi jauh di dalam. Oleh karena itu, tidak ada yang mengherankan dalam fakta bahwa energi seksual oleh rata-rata perkawinan umat manusia hanya alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Tetapi energi seksual yang berhubungan cara yang remeh itu menerjemahkan fantasi erotis menjadi, tetapi itu merupakan bisa sebagai pembangkit listrik nuklir yang nyata. Itu ada di dalam diri kita sendiri, bekerja tanpa lelah dan bercampur dengan energi kehidupan kita, diubah menjadi energi spiritual dari tingkat yang lebih tinggi. Berkat itu kita dapat mengembangkan kemampuan dari kreatif kita. Apakah energi seksual itu? Bagaimana pengaruhnya terhadap energi hidup kita? Mengapa melindungi dan menyublimkan energi seksual? Hari ini kita akan membahas ini dan pertanyaan penting lainnya tentang energi seksual dan pengaruhnya terhadap kita. Energi seksual, apa itu? Untuk memahami itu, energi seksual, pertama-tama kita perlu memahami apa itu energi kehidupan. Mikhail Bulgakov yang menulisnya tidak diragukan lagi, penulis dalam novel The Master dan Margarita, bahwa manusia tidak hanya fana, tetapi tiba-tiba fana. Kami hanya memahami ini, karena setiap detik bisa menjadi titik terakhir kami. Kita mungkin tidak bisa hidup untuk melihat malam ini, kita mungkin tidak berhasil berkendaraan ke jauh yang akan datang dan meninggal dalam kecelakaan. Kita mungkin memilih tempat yang salah untuk berbicara dengan teman dan menjadi kohut jendela pada saat itu. Atau kami mungkin hanya menahan napas dan mati hanya dalam beberapa menit. Meskipun kita benar-benar menyadari bahwa keberadaan kita bisa berakhir setiap saat, kita terus bernapas demi mengambil nafas untuk mencari keberadaan kami. Dengan setelah napas baru, kita mengisi diri kita dengan bagian lain dari energi vital yang mendukung kehidupan tubuh fisik kita. Di berbagai negara, energi kehidupan disebut berbeda, prana, ki, kundalini, dan lain-lain. Nama berbeda tetapi intinya sama, energi kehidupan adalah energi. Tanpanya keberadaan kita akan lenyap dalam hitungan menit. Ketika energi yang digabungkan dengan makanan itu berubah menjadi darah dan daging kita. Berkat energi vital, semua organ dan sistem tubuh fisik kita berfungsi dengan efektif. Jantung berdetak merata, paru-paru, hati, limfa, ginjal, perut, dan organ lainnya bekerja tanpa gangguan. Otak memungkinkan otot bernalar, otak mendukung kita untuk bernalar, semua keputusan yang optimal. Energi hidup memberi kita kesempatan untuk mengalami berbagai perasaan dan emosi. Kami menangis, tertawa, bersukacita, kesal, dan hidup saja. Energi kehidupan dapat dibandingkan dengan benang yang kuat yang terhubung dari dunia luar ke dalam, terhubung jiwa, tubuh, dan pikiran kita bersama. Energi seksual adalah salah satu jenis energi yang paling kuat dan penting yang diproduksi oleh tubuh kita. Meskipun tubuh kita secara konstan menciptakan energi sosial, menciptakan energi seksual, kita dapat merasakannya. Kita hanya ketika gairah dan seksual menguasai kita. Pada saat-saat seperti itu, kita mengalami gelombang energi yang luar biasa,
memiliki pengalaman seksual yang diucapkan dan merasakan betapa aliran vitalitas yang kuat bergolak dalam diri kita. Dan ini tidak mengherankan karena energi seksual tidak hanya menyebar dengan kecepatan kilat ke seluruh tubuh fisik kita, tapi juga menembus ke dalam setiap sel. Sublimasi energi seksual, energi seksual pria yang terdiri dari jutaan sel sperma yang terlibat langsung dalam energi seksual. Saat seorang pria mengalami gairah seksual, energi seksual yang terbangun dan dengan kecepatan diaktifkan. Jika energi seksual laki-laki tidak memiliki kekuatan yang begitu besar, maka umat manusia sudah lama tidak ada lagi dalam keadaan tenang ketika seksual, gairah, dan libido tidak mengganggu pria dan tidak mengalihkan perhatiannya dari perkembangan spiritual dan meningkatkan diri. Energi yang dibentuk dan disimpan dalam sperma. Energi seksual yang terkandung dalam cairan mani yang dapat disebut kekuatan yang lebih tinggi, berkontribusi pada memelihara dan melestarikan kehidupan seluruh alam semesta, karena ia terlibat langsung dalam penciptaan setiap perwakilan rata-rata dari seks yang lebih kuat tanpa masalah kesehatan, kehilangan sekitar 100 juta sperma selama orgasme. Tapi setiap sperma yang terbuang bisa membuahi sel telur dalam dan memberi kehidupan pada orang baru. Berkat energi seksual, seorang pria dapat kesempatan untuk menciptakan jutaan kehidupan baru hanya dalam satu ejakulasi. Energi seksual begitu kuat sehingga rata-rata pria pada suatu waktu mampu menciptakan kembali populasi negara kita. Untuk menghasilkan energi yang begitu kuat, tubuh pria harus menghabiskan banyak energi vital dan sumber daya internal. Para ahli mengatakan setiap hari tubuh pria menghabiskan sekitar 30-45% energi vitalnya untuk mereproduksi cairan mani yang terbuang. Hampir semua organ dan sistem tubuh laki-laki mulai mengalami beban harian yang cukup berat. Orang bijak yang hidup di zaman kuno berpendapat bahwa untuk membuat hanya satu tetes sperma, tubuh pria perlu mengeluarkan 40-100 tetes darah. Darah sebagai salah satu cairan paling berharga bagi tubuh manusia mengalami elemen dan zat yang diperlukan untuk fungsi normal semua organ dan sistem agar dapat digunakan untuk produksi air mani. Energi seksual, energi wanita, seksual wanita yang dihasilkan dan disimpan di ovarium. Ovarium lah yang menghasilkan hormon yang menentukan timbre suara, bentuk payudara, dan lain-lain. Berkat ovarium, seorang wanita menjadi seperti dirinya yang sebenarnya. Jika seorang wanita tidak berencana untuk memiliki anak, maka paling sering ia menggunakan energi seksualnya hanya untuk kesenangan dan kepuasan kebutuhan seksual. Para resi tahu kenikmatan seksual perempuan menjadi dua jenis, kenikmatan yang mendorong pesan energi seksual dan kenikmatan yang mendorong pelestarian energi sosial. Sebagian besar dari rata-rata seks yang adil akrab dengan jenis permainan yang pertama, tapi belum pernah mendengar jenis yang kedua. Ketika seorang wanita terangsang secara seksual, ovariumnya melepas energi seksual dalam jumlah besar. Selama hubungan normal, orgasme eksternal terjadi. Sensasinya adalah denyut ovarium, vagina, dan leher rahim. Selama orgasme genital seperti itu tidak berlangsung lama, otot-otot berada dalam keadaan tegang dan semua sekresi yang dihasilkan oleh orang tertentu dari tubuh wanita bersama dengan dibuang energi seksual hilang. Energi seksual wanita hilang tidak hanya saat genital orgasme, tetapi juga keluar dari tubuh wanita bersama dengan darah menstruasi. Bagaimana energi mempengaruhi energi kehidupan? Bentuk energi seksual dan kehidupan sangat erat. Energi seksual pria disimpan di air mani, energi seksual wanita disimpan di ovarium. Bagi energi vital mengisi setiap sel tubuh pria dan wanita. Ketika energi seksual tidak terbuang sia-sia tetapi diakumulasikan dan disublimasikan, ia bercampur dengan energi kehidupan dan berubah menjadi energi spiritual tingkat yang lebih tinggi yang
telah arti di sel pengantar. Sesuai yang peleburan sel telur, sel sperma menjadi awal dari kehidupan manusia yang baru. Demikian pula peleburan energi sosial dan bentuk kehidupan menjadi awal dari energi dan kualitas dan karakter energi spiritual dari tingkat lebih tinggi, membantu kita mengembangkan kreativitas dan mengarahkan aktivitas mental ke arah yang berguna. Berkat jenis energi ini kita dapat berkembang secara spiritual, terlibat dalam peningkatan diri dan pengembangan diri, berjuang untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Energi seksual berbeda dengan energi yang tubuh kita dari makanan, jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dan jauh lebih efisien digunakan olehnya untuk mencapai hasil tertentu. Agar makanan berubah menjadi energi dan mengambil bentuk yang nyaman bagi tubuh untuk menggunakan dan memakai, itu akan memakan waktu lama karena makanan harus lebih dahulu dan makan terakhir memprosesnya. Energi seksual tidak perlu ditempatkan karena awalnya dalam bentuk yang nyaman bagi tubuh kita untuk menggunakan dan terawat. Mengapa? Faktanya adalah bahwa energi seksual oleh tubuh kita sendiri dan tidak masuk dari luar. Mengapa menjaga energi seksual? Energi seksual berhak disebut sebagai salah satu sumber daya paling berharga dan penting dan diproduksi oleh tubuh kita. Pemborosan energi seksual yang sistematis dan tidak berpikiran negatif dan tubuh fisik mulai menua dan memburuk sebelumnya. Kekurangan energi seksual merusak kesehatan kita dan menjadi kita lansia prematur yang tidak mencapai cita-citanya. Kita berkembang secara spiritual tidak mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik. Tradisi kuno mengatakan bahwa acara ini secara konstan dan kurang dari energi seksual pria, mengurangi tingkat kemampuan mental dan kreatif, dan menghalangi realisasi esensi spiritual seseorang. Seorang pria menjadi agresif, mudah tersinggung, apatis, malas, dan marah. Dia sering mulai mengalami perasaan dan emosi negatif karena kekurangan energi yang mengganggu fungsi sistem kesehatan yang normal. Pria mencampakkan energi seksualnya yang terus-menerus sakit dan menerima masalah kesehatan yang semakin meningkat. Pria sering melakukan hubungan seks membuat tubuh fisiknya terkuras energi karena setelah pelepasan jumlah besar energi seksual yang terkandung dalam cairan mani, tubuh harus menghabiskan sejumlah besar zat elemen yang belum tersentuh dan tersumber. Wanita yang menyanyikan energi seksualnya akan kehilangan kecantikan dan kesehatan. Sebelumnya mereka sering terlihat lebih tua dari usianya. Kulit mereka berwarna tidak sehat, rambut mereka kusut, kehilangan kilau, wajah mereka menjadi keriput, dan tubuh mereka berpiknik. Kekurangan energi seksual dalam sistem saraf wanita mengurangi ketajaman memori, mengurangi aktivitas otak, dan energi vital yang terkumpul oleh tubuh. Pelestarian energi seksual dan sublimasinya dapat mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitasnya. Inilah mengapa sebagian besar religius menyarankan Anda untuk mulai mempraktikkan selibat. Orang bijak tahu setelah mempelajari proses hubungan seksual secara menerus sampai pada bahwa kontak seksual tanpa ejakulasi membantu kita tidak hanya untuk menjaga energi sosial tetapi juga untuk menyublimasikannya. Manfaat menyublimasikan energi seksual yang tersimpan harus disublimasikan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka energi yang terkumpul tidak hanya akan membawa manfaat apapun bagi tubuh, tetapi juga ke depan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Sublimasi adalah teknik psikologi khusus, karena itu Anda akan mendapatkan batin dengan mengarahkan energi sosial ke kreatif baru atau mencapai tujuan lain yang dapat diterima secara sosial. Sigmund Freud adalah orang pertama membicarakan proses ini. Proses sublimasi energi seksual dapat secara rinci pada contoh protagonis film kultus Italia, The Taming of the Shrew. Seorang bujangan dan petani Arab, Elia, diperankan dengan Andrea Colentano yang tak tertandingi oleh keinginan takdir bertemu dengan penghuni kota ekstremis Lisa. Gadis ini, meskipun dia mengerti bahwa Elia tidak ingin melakukan, tetapi ia merayu petani yang keras kepala karena dia tidak terbiasa
dengan fakta bahwa seorang pria bisa acuh tak acuh terhadap kecantikannya. Seorang tokoh utama, Ornella Muti, mencoba membuat Elia tidur dan dengan berbagai cara, tetapi ia gagal. Seorang pria, meskipun dia telah menyerah pada bujukan kecantikan secara seksual tertarik padanya, dia menghabiskan semua energi seksualnya bukan untuk memuaskan nafsu seksual wanita itu, tetapi menyublimkan dan menggairahkan untuk mencapai tujuan lain. Push up, meremukan anggur, melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, dan terasa luar biasa. Tidak hanya petani bujangan film, tetapi banyak atlet terkenal menyumbangkan energi seksual mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja atletik mereka. Dan ini tidak mengherankan karena berkat pelestarian energi seksual, semua sistem fisik mulai bekerja secara harmonis dan efisien. Energi seksual hanya memiliki banyak manfaat. Berkat pelestarian dan transformasi jenis energi ini dapat memperbaiki neurosis dan banyak masalah psikologis lainnya. Memperbaiki penampilan Anda, membuat tubuh lebih tangguh dan fleksibel, melaporkan sistemik strength fleksibel, melaporkan sistem stankan kiatan, merekomendi mempraktikkan pelestarian dan sublimasi energi seksual. Pasangan yang sedang jatuh cinta mulai lebih memahami satu sama lain dalam membangun hubungan mereka di atas cinta, kepercayaan, perhatian, dan rasa hormat. Seorang pria dan wanita saling mencintai satu sama lain. Mereka menyadari esensi spiritual dan hubungan mereka dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang memberi mereka kesempatan untuk mengalami cinta sejati yang berhak. Banyak orang yang menyatakan bahwa kreativitas seseorang sangat erat dengan psikologinya dan libidonya. Ketika seorang mengumpulkan cukup banyak energi seksual, kemampuan ini mencapai puncaknya, otak diaktifkan dan berpikir meningkat secara signifikan. Orang yang mempraktikkan energi seksual pada akhirnya dapat menemukan bakat istimewa dalam dirinya dan menjadi penyembuh atau peramal. Menyadari energi seksual Anda sendiri adalah langkah yang sangat penting untuk memahami diri sendiri. Saat Anda belajar membaca energi seksual Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menciptakan sesuatu yang baru. Anda seperti kekuatan tinggi, Anda adalah pencipta, bukan perusak. Sublimasi energi seksual akan membantu Anda mencapai hidup Anda, membuat hidup Anda sendiri dan kehidupan orang yang dekat dengan Anda jauh lebih baik, karena Anda akan melupakan kelan, kemalasan, apatis, kesal, dan kebencian. Hanya berpikiran bijak, tenang, dan positif akan mengunjungi kepala Anda. Dalam suatu situasi kritis apapun, Anda akan berpikir dengan cerdas dan membuat keputusan yang tepat. Seseorang yang mempraktikkan sublimasi energi sosial pada titik tertentu mulai memahami bahwa dia tidak bisa lagi malas, induk-induk, dan menjalani kehidupan yang menganggur. Hal-hal rutin dan membosankan seperti pacaran semalam tidak lagi menarik minatnya. Orang seperti ini merasakan hadiah istimewa dalam dirinya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan hadiah itu dan mengungkapkannya dengan sesuatu atau lain cara. Seseorang yang mempraktikkan energi konservasi mulai menjelajahi semua aspek potensi dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya dan hanya menerima emosi positif dan menyenangkan dalam proses ini. Menyublimasikan energi seksual. Beberapa tips bagus menyublimasikan energi seksual adalah aktivitas yang bermanfaat yang akan mengisi hidup Anda dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tetapi praktek ini membutuhkan seorang dari suatu kemampuan yang kuat dan meningkatkan cara hidup yang biasa, agar tidak lepas pada saat yang paling dasar dan kemudian menyalahkan diri sendiri karena hal ini. Kami akan mengambil resiko memberi Anda beberapa nasihat praktis. Pertama, coba kumpulkan energi seksual Anda selama 30 hari. Setiap sensasi yang muncul dalam diri Anda selama 30 hari ini perlu Anda sadari dengan jelas dan analisis dengan cermat. Setelah itu, pisahkan energi seksual Anda yang terkumpul dalam satu atau cara lainnya.
Jadi Anda bisa mengalami pemahaman dan mengalami pengalaman Anda sendiri mengapa orang yang terlibat dalam pengembangan diri dan praktik sublimasi pengembangan diri. Kembangkan niat baik untuk yang kedua, kembangkan niat baik Anda dan jangan takut untuk bermimpi. Semuanya ada di kepala kita. Penemuan paling menakjubkan dan tidak terbayangkan. Tanpanya kita sekarang tidak bisa hidup sehari pun. Pernah muncul di kepala seseorang justru berkat dan berkembang. Energi seksual yang tersimpan memberi Anda kekuatan untuk mencapai tujuan liar dan terliar Anda. Jadi mengapa tidak memanfaatkannya? Jangan mengira bahwa PTI, fascia, kola, tanya, maya sekarang memunculkan fantasi seksual mereka dan Anda setelah memutuskan untuk melestarikan dan menyublimasikan energi sosial Anda merasa seperti korban, tubuh petit atau orang lain yang berhubungan seks. Mereka bersenang-senang dalam waktu pendek jika beruntung dan kemudian akan bekerja dalam waktu untuk memperbaiki energi seksual. Tubuh Anda tidak hanya tidak membantu tetapi setiap hari menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Jika dalam proses mempengaruhi energi seksual, pikiran-pikiran mengganggu akan muncul di kepala Anda, maka bermeditasi. Meditasi akan membantu membersihkan diri Anda dari pikiran buruk dan negatif, mendapatkan kembali keseimbangan batin dan kepercayaan diri. Yang keempat, cobalah untuk memahami dengan jelas bahwa energi seksual yang tersimpan adalah kekuatan pendorong utama Anda di jalan menuju kesuksesan berkat sublimasi. Anda akan belajar untuk melihat kehidupan dengan lebih jelas dan Anda dapat memahami stereotip peran dan gender. Jika Anda berjuang untuk perkembangan spiritual, maka sering dengan energi seksual yang sublimasi. Anda perlu mempertimbangkan gaya hidup Anda, hentikan junk food dan makanan berat, daging dan alkohol, hilangkan kebiasaan buruk, mulailah lebih banyak bergerak dan lakukan juga atau olahraga. Cobalah untuk meningkatkan hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda, menumbuhkan cinta kasih sayang dan kualitas positif lainnya dalam diri Anda. Perilaku Anda akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.